Avalokitesvara. Inilah vihara tertua di Provinsi Banten. Konon, vihara ini sudah dibangun sejak abad 16. Gerbang dengan atap berhiaskan dua naga yang sedang memperebutkan mustika sang penerang menyambut pengunjung di pintu masuk vihara Avalokitesvara. Warga Tionghoa menganggap naga sebagai makhluk suci yang melambangkan kebenaran, keberuntungan, kebaikan, kekuatan, dan kemakmuran. Vihara Avalokitesvara terletak di Kecamatan Kasemen. Vihara ini mempunyai sebutan lain yaitu Klenteng Tridharma. Karena vihara ini melayani 3 kepercayaan umat sekaligus, yaitu Konghucu, Taoisme, dan Buddha. Walaupun vihara ini diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan, namun bagi wisatawan yang beragama lain juga diperbolehkan untuk berkunjung dan melihat-lihat bangunan yang saat ini termasuk dalam cagar budaya di Provinsi Banten. Vihara Avalokitesvara memiliki luas mencapai 10 hektar dengan altar Dewi Kuan Im sebagai altar utamanya. Di altar ini terdapat patung Dewi Kuan Im yang berusia hampir sama dengan bangunan vihara ini. Vihara yang pernah terbakar pada tahun 2009 ini juga memiliki ukiran yang menceritakan bagaimana kejayaan Banten lama ketika masih menjadi pelabuhan yang ramai. Terletak di samping vihara, ukiran ini juga menceritakan bagaimana vihara digunakan sebagai tempat berlindung saat terjadi tsunami beserta letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Walau pernah mengalami musibah, bentuk dan isi yang ada di vihara masih dijaga keasliannya oleh pihak pengelola. Menurut cerita yang tersebar luas saat ini, sejarah pembangunan vihara ini tidak lepas dari kisah cinta Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina yang bernama Ong Tien. Ketika Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cina, sang putri terpikat padanya. Sehingga ketika Sunan Gunung Jati kembali ke tanah air, Putri Ong Tien kemudian menyusul. Ketika sang putri singgah di Banten, ia dikawal oleh banyak pasukan yang masih memegang teguh kepercayaannya. Karena itu, Sunan Gunung Jati memerintahkan membangun vihara sebagai hadiah untuk para pengikut sang putri agar mereka bisa beribadah. Sedangkan sang putri menjadi mu'alaf dan pindah ke Kesultanan Cirebon bersama Sunan Gunung Jati. Berbeda dengan kisah tersebut, menurut Asaji Manggala Putra, sebagai humas dari vihara Avalokitesvara, vihara ini bukanlah hadiah dari Sunan Gunung Jati kepada pengikut Putri Ong Tien. Menurut beliau, Putri Ong Tien beserta para pengikutnya datang ke Banten untuk berdagang. Penguasa Banten pada saat itu adalah Syarif Hidayatullah. Singkat cerita, Putri Ong Tien dan Syarif Hidayatullah akhirnya menikah. Setelah menikah, Putri Ong Tien diboyong ke Cirebon. Setibanya di Cirebon, Syarif Hidayatullah bergabung dengan Wali Songo dan setelah itu dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sementara itu, anak buah Putri Ong Tien yang berjumlah 3.500 orang membentuk komunitas Tionghoa yang bermukim di dekat Karangantu yang bernama Kampung Baru. Dari seluruh pengikut Putri Ong Tien ini terbagi menjadi 2. Ada yang berpindah memeluk agama Islam, ada juga yang masih mempertahankan keyakinan memeluk agama Buddha. Para pengikut yang masih mempertahankan keyakinan mereka mendirikan vihara yang sekarang bernama Vihara Avalokitesvara. Sedangkan yang telah berganti keyakinan menjadi Islam mendirikan rumah ibadah Masjid Pacinan Tinggi.
kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Dadah.